Shalom. Lambaikan tangan saudara, katakan shalom. Wow, luar biasa. Bagaimana, sehat semuanya? Aman? Haleluya ya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita dengar lagi firman Tuhan. Dan dalam tema 1 bulan ini berbicara tentang Kristus sebagai jawaban dalam setiap pergumulan saudara. Saya jemput kita untuk melihat hari ini sebuah topik, bagaimana sebenarnya dalam menjalani hidup ada badai-badai kehidupan. Dan minggu yang lalu kita sudah mulai belajar tentang badai itu. Dan saya akan coba lanjutkan hari ini, bagaimana Kristus hadir dalam diamnya. Dalam diamnya sebenarnya dia hadir. Perjalanan hidup seringkali membawa kita kepada sebuah pengalaman-pengalaman yang akan membawa kita sebenarnya semakin dewasa. Saya percaya sekali akan hal itu, karena saya sendiri dalam pelayanan semakin saya sadari bahwa pengalaman-pengalaman hidup yang sudah berpuluh tahun dalam pelayanan, Tuhan sedang membawa saya kepada satu titik atau level tertentu, naik lagi ke level selanjutnya dan naik lagi. Level naik dan naik dan naik itu tidak didapati dengan mudah. Ada banyak ujian di dalamnya, dan terlebih lagi menghadapi badai yang kadang-kadang datang dengan tiba-tiba dalam hidup ini. Saya jemput kita untuk melihat firman Tuhan yang kita renungkan, Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Sekali lagi, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Mari Anda buka Alkitab saudara. Dan kita akan membaca secara responsoria. Saya baca ayat yang ganjil, ibu bapak baca ayat yang genap. Demikian seterusnya, dan ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. LAI memberikan topik atau judul yang kita baca perikop ini adalah angin ribut diredakan. 35 ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang. Oke, baca 36, 2, 3 ya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40. Sama-sama ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pengalaman lagi di dalam perjalanan murid-murid Kristus. Ya, setelah mereka menerima banyak pengajaran-pengajaran, perumpamaan-perumpamaan yang Yesus sampaikan pada pasal-pasal sebelumnya. Yang menarik, Yesus berkata, coba lihat ayat 35. Ya, marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang. Dengarkan saya baik-baik. Kalimat marilah kita bertolak ke seberang itu sebenarnya sedang menunjukkan bahwa Tuhan mau kita naik ke level selanjutnya. Kita tidak boleh ada pada satu titik saja di mana hidup kita begitu-begitu saja, tapi kita harus punya pengalaman-pengalaman yang baru lagi dengan Tuhan. Pengalaman bersama Tuhan harus ada sebagai kita murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan.
Pengalaman rohani tadi disampaikan sebuah kesaksian dari pemimpin pujian. Bagaimana dia mendapat penyakit kanker di dalam tubuhnya. Tetapi dalam semuanya keadaan dia berupaya betul untuk bersandar pada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menolong. Itu pengalaman hidupnya. Mungkin kita bilang, kenapa ada penyakit itu dalam tubuhnya? Kita tidak mengerti kenapa bisa terjadi dan bagaimana itu. Namun yang pasti dalam setiap pergumulan itu Tuhan sedang membawa kita untuk lebih naik ke level selanjutnya. Dalam kisah ini, mari bertolak ke seberang. Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang. Bukan berarti segala sesuatunya itu gampang, enak. Ternyata Yesus membawa murid-muridnya bertolak ke seberang, mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Ada badai di tengah danau itu. Ada kesusahan, ada kesulitan. Dan saya percaya sekali lagi, sama seperti minggu yang lalu saya katakan bagaimana Petrus pastinya. Ingat, murid-murid Yesus rata-rata nelayan. Udah terbiasa dalam menghadapi angin di danau itu, karena mereka nelayan memang di danau itu. Dan yang menarik lagi, saya mau melihat, kita melihat, mengamuklah taufan ayat 37. Dalam Injil Markus dituliskan lalu mengamuklah taufan. Tapi dalam kitab Injil Matius ada kata sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong itu tiba-tiba. Halo, seringkali kita tanpa kita tahu, kita nggak punya masalah apa-apa, kita nggak tahu bagaimana, tapi datanglah badai menerpa saudara, sekonyong-konyong, tiba-tiba saja. Anda baca Matius 8 ayat 24, kata sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tapi Yesusnya tidur. Berarti ada Yesus di dalamnya? Ada. Ada Yesus di dalam perahu? Ada. Tapi Yesusnya tidur di buritan di sebuah tilam. Kata Markus 4 ayat 38. Jadi tidur, tenang Yesus itu di situ. Anda tahu kenapa Yesus tidur dengan tenang? Jawabannya sederhana saja. Karena dia tidak ada takut, tidak ada khawatir dalam dirinya. Karena dia penguasa, dia adalah Tuhan, dia Allah, dia pencipta. Saudara-saudaraku, di situ murid-muridnya sedang diajar oleh Tuhan bahwa ketika kita berjalan di dalam hidup kita, mau maju lagi, mau melangkah lebih lagi, kadang-kadang Tuhan itu diam dalam hidup kita. Dia nggak melakukan apapun. Untuk apa? Ada badai dalam hidup kita. Kita berdoa nih, sungguh-sungguh berdoa nih. Ada apa? Kita nggak tahu. Kenapa bisa jadi kok sekonyong-konyong tiba-tiba datang, bertubi-tubi masalah datang. Tapi sebenarnya diamnya Tuhan itu bukan berarti satu dia absen. Amin, saudara-saudara. Diamnya Tuhan bukan berarti dia tidak peduli. Diamnya Tuhan bukan berarti dia tidak berkuasa. Tapi sesungguhnya ada hal yang teramat penting yang Anda harus sadari. Dalam diamnya Tuhan dalam hidup kita, waktu kita menjalani hidup, ada sesuatu pelajaran berharga yang dia mau sampaikan kepada kita. Saudara-saudara, kehidupan ini seringkali di luar kendali kita. Namanya di luar kendali kita. Masalah datang di luar kendali, di luar kemampuan kita. Nggak ngerti kenapa bisa begini gitu. Kadang-kadang Anda sudah persiapkan, Anda sudah lakukan yang terbaik, Anda sudah kerjakan yang terbaik, datang saja masalah itu. Kenapa? Karena ada orang yang iri,
Kita tidak tahu bahwa dia iri. Karena ada orang yang gila hormat, rupa-rupanya disangkanya kita tidak menghormati. Banyak manusia-manusia gila di dunia ini. Gila hormat, gila harta, gila kekuasaan, gila pujian, sanjungan. Nah, kita nggak sanggup untuk bisa melakukan seperti apa yang dia mau. Akhirnya kita dapat masalah. Saudara-saudara, itu namanya kita menghadapi badai padahal kita mau maju. Dalam pelayanan seringkali begitu. Disalah mengerti. Mau kita ini mau maju ini, disalah mengerti. Saya sudah berapa kali ngalamin itu dulu. Mau melihat supaya pelayanan lebih baik, disalah mengerti. Apa salah mengerti? Curiga. Kenapa bisa dia seperti itu? Pasti sudah diambilnya uang lah. Pasti sudah dimakannya ini itulah. Saudara, curiganya keterlaluan. Dan membuat dia melakukan sesuatu hal di luar kendali kita. Banyak orang di dunia seperti itu. Saudara-saudara, mari kita mau melihat beberapa hal penting di ayat ini. Ini penting. Ingat saudara-saudara, apa yang dilakukan Yesus, sekali lagi, diamnya Yesus itu memang disengajanya. Kadang-kadang kita pikir, gimana ini Tuhan? Bukan berarti dia tidak tahu kesusahan saudara, tapi memang dia lakukan sengaja. Untuk apa? Untuk mendidik kita. Ada pelajaran berharga yang mau diajarkan. Ingat saudara-saudaraku, respon Anda pada waktu badai itu datang, respon saya pada waktu badai itu datang, kadang-kadang itulah menunjukkan kedewasaan atau tidaknya kita. Dan saya mau katakan, saya kadang-kadang seperti itu, amarah begitu ya. Ini gimana sih orang ini gitu. Tapi lama-lama saya berpikir, bukan saya yang bisa merubah dia ternyata memang. Gak bisa. Mau dijungkir balikkan pun gak bisa saya merubah dia. Mau saya sepak, mau saya tendang pun gak bisa saya merubah dia. Tuhanlah yang sanggup merubahnya. Sama kita orang tua juga kan begitu kadang-kadang. Masalah dilakukan oleh anak-anak kita. Pergumulan kita jadi untuk anak-anak kita. Kita mengalami kesusahan gara-gara itu. Lalu kita doa. Sepertinya Tuhan tidak peduli. Bukan, Tuhan sedang mendidik kita. Ada sesuatu yang harus kita pelajari lebih lagi. Bagaimana mendidik anak. Bagaimana kita menghadapi masalah. Respon Anda dan saya waktu badai itu datang, sekali lagi itu menunjukkan kedewasaan kita atau tidak. Murid-muridnya waktu dapat respon, apa respon mereka waktu badai datang? Mereka berkata, ayat yang ke-30, ayat 38 bilang, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah itu dia tuh. Gak pedulinya kau Tuhan dengan keadaanku ini. Bagaimana nih kau Tuhan? Berdoanya aku, ke gerejanya aku, kasihnya kolekte, apa lagi? Nah itu kadang-kadang kan gitu, respon kita seperti itu, bisa jadi. Nah, kita marah. Sebenarnya Tuhan sedang mendidik kita sesuatu yang lebih mulia lagi. Diamnya Tuhan pada saat kita mengalami badai itu bukan berarti ketiadaannya, tetapi justru dia sedang melakukan sesuatu. Dia dekat dengan kita, ada. Cuman memang kadang Tuhan sengaja gitu, Tuhan biarkan. Dan saya mengalami itu berulang kali. Diamnya Tuhan itu sebenarnya dia bukannya menjauhkan badai dari kita, tapi kita harusnya sadar dia menemani kita melewati badai itu. Yesus ada dalam perahu, bukan berarti Yesus tidak ada. Yesus tahu ada badai. Dia bukan menjauhkan badai itu dari murid-muridnya sebenarnya.
Dia izinkan itu terjadi supaya kita belajar banyak. Dan akhirnya memang luar biasanya Yesus melakukan sesuatu yang penting ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kau tidak percaya? Mengapa engkau begitu takut?" Tahukah Anda? Itu artinya undangan. Diamnya tadi undangan untuk kita percaya. Percaya bagaimana? Mengenal pribadi dan karakternya yang setia. Dia itu sangat setia. Katakan amin. Terlalu setia. Enggak ada kepalsuan dalam dirinya. Saudara-saudara, mari hari ini ketika kita punya badai dalam hidup, belajarlah kita punya respon yang benar. Nanti kita akan lihat apa respon kita. Oke? Nah, poin yang terakhir, yang keempat, untuk kita mengerti sama-sama adalah diamnya mengajar kita juga untuk berdiam diri saat badai datang menerpa. Kita harus belajar tenangkan diri. Dan respon murid-muridnya gerusak-gerusuk. Kita kalau ada badai, responnya biasanya apa? Kalau ibu-ibu, kalau ada badai dalam rumah tangga, responnya bagaimana? Ngamuk, marah, salahkan orang lain, salahkan ini itu. Bapak-bapak kalau ada masalah dalam rumah tangganya, apa yang responnya? Saya berharap kita tidak melakukan sesuatu yang namanya respon yang salah, respon yang dunia ini. Sampai akhirnya ada orang yang kompromi dengan dosa demi menyelesaikan masalahnya. Nah, ini pembelajaran terus menerus. Saudara-saudara, kadang-kadang apa ya, memang dunia ini begitu, mencari-cari salah saja. Kerjanya itu, kalau enggak itu enggak senang hidupnya memang. Mencari-cari salah orang. Iya toh? Mencari-cari kekurangan, mencari-cari dosa, mencari-cari semuanya apa yang kebusukan orang. Dia tak tahu busuknya pun dirinya lebih luar biasa. Tapi itulah dunia. Anda pernah mengalami itu? Atau belum? Anda bilang belum? Mungkin nanti ke depan ada. Tapi biarlah kita punya respon yang baik. Dan bisa saja kita capek, kita lelah ngadapin orang-orang seperti itu. Ya, benar sekali. Betul. Itu sebabnya bagaimana kita merespon saat dia diam. Diam Tuhan itu sepertinya tidak ada pertolongan. Ingat, jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak peduli. Dia sangat peduli, saudara-saudara. Jangan lari. Jangan merasa bahwa Tuhan itu kenapa buat begini bagiku. Kenapa ya? Kalau bisa di tokonya aja kepalanya, kalau bisa mati aja dia itu. Selesai masalah. Nah, mungkin kita bilang gitu. Sama kayak saya pernah ngalamin gitu. Dikutuk Tuhan aja lah ini manusia yang satu ini gitu. Saking sudah emosi gitu ya. Tapi itu sedang menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seolah-olah Allah tidak peduli. Seolah-olah Allah itu diam, tidak mau tahu. Enggak, saudara-saudara. Ternyata tidak. Itu sebabnya apa yang harus dipegang? Janji Tuhanlah yang harus dipegang. Bukan perasaan. Karena perasaan ini bisa berubah-ubah. Peganglah janji Tuhan. Jangan pernah kau pegang janji pejabat. Kau pasti kecewa. Jangan pernah kau pegang janji manusia. Kau pasti kecewa. Jangan pernah kau pegang janji-janji orang-orang yang kau kenal sekalipun. Gitu? Ada orang yang berharap uang nanti bisa dia dapatkan. Apakah bentuk pinjaman atau diberi atau apa. Lalu kemudian dia berpikir tadi. Ini ada satu nih, saya kasih contoh ini. Ya, ini teman pendeta ini.
Ada orang yang janjikan padanya, nanti bulan depan dia pokoknya perpuluhannya katanya yang hampir 50 juta itu nanti diberikan padanya. 50 juta apa 100 juta saya lupa waktu itu. Lumayan besar, dijanjiin bulan depan perpuluhan itu oke. Ini pengusaha ini. Betapa senangnya hamba Tuhan ini. Nah karena senangnya dia pinjam uang untuk membeli sesuatu. Saya lupa juga apa sesuatu itu. Karena sudah sangat lama sekali. Yang berharga baginya. Dia pinjam uang orang. Dia belilah. Karena bulan depan toh bisa ditutupi. Dia pikir begitu. Dia beli. Tiba-tiba bulan depan apa yang terjadi? Sakitlah pengusaha itu. Uangnya banyak keluar. Dan pengusaha itu hanya bilang, mohon maaf sebesar-besarnya, saya sakit. Nah itu sebabnya saya tidak pernah mau di dalam banyak hal janji atau uang yang katanya segala macam akan ada, kalau belum di tangan jangan cerita, nggak ada ceritanya itu. Karena janji manusia bisa berubah-ubah. Janji Tuhanlah yang tidak pernah berubah. Katakan amin. Anda bagaimana? Anda berharap sama manusia, Anda pasti kecewa. Perasaan juga suka gitu kita. Hari ini kayaknya enak perasaannya. Wih, lalu kita pikir, wah beriman Tuhan menyertai. Tapi besok pokoknya nggak enak perasaan ini. Maka kita pikir apa? Susah. Kayaknya Tuhan jauh. Halo, pegang janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Jangan main di perasaan. Ini berubah-ubah ini. Ibu-ibu, wanita, itu suka main perasaan. Hati-hati, ini berubah-ubah ini. Berubah-ubah. Karena perasaannya nggak enak pada suaminya, dia berpikir, ini suamiku ini pasti ini, aduh, ada permainannya di belakang ini. Main perasaan aja. Berubah-ubah ini. Terus nanti tiba-tiba dapat uang banyak, bilang, oh ini suamiku sayang kali sama aku. Berubah-ubah lagi kan. Jangan pakai perasaan. Janji Tuhan ya dan amin. Katakan amin. Lalu selanjutnya apa responnya? Silahkan tetap berbicara kepada Tuhan. Berseru, Tuhan tolong saya. Yes, benar sekali. Tuhan bantu saya. Teruskan. Berseru kepada Tuhan. Dan jangan lupa, dalam berseru itu pun kita belajar untuk tenang. Serahkanlah khawatir Anda. Serahkan semua pergumulan hidupmu. Serahkan segala sesuatu yang kau hari ini takutkan. Kadang-kadang kan banyak kita tanpa kita sadari sudah ada di dalam ini memori kepala kita, otak ini tersimpan banyak ketakutan, banyak kebingungan, banyak kebimbangan tanpa sadar. Itu sebabnya Daud berkata, mengapa kau tertekan hai jiwaku? Kepada dirinya dia katakan, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Jadi dia beritahu jiwanya, berharaplah kepada Allah katanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia pukul dirinya. Daud bilang, pujilah Tuhan hai jiwa. Pujilah dia hai segenap batinku. Dia perintahkan dirinya. Dia tidak mau hidup dengan perasaan-perasaan, tapi dia sedang berkata kepada dirinya, menyemangati, menyuruh dirinya sendiri untuk sesegera mungkin, segera untuk berjalan, melangkah, punya keyakinan bersama Tuhan. Murid-muridnya pada akhirnya sangatlah tertegun, terkejut. Murid-muridnya menjadi sangat takut juga. Bukan takut apa, ini takut karena penuh dengan sebuah kehormatan, penghormatan. Murid-muridnya bilang pada ayat 41, siapa gerangan orang ini? Sampai angin dan danau pun taat kepadanya. Karena Yesus berkata saat badai itu datang, dia bilang, "Diam, diamlah, tenanglah." Maka semuanya tenang. Ingat, waktu Yesus hanya berkata sepatah kata saja, satu kata itu,
sudah sanggup menyelesaikan semua persoalan. Kalau Yesus berkata sesuatu dalam dirimu, itu sudah sanggup menghancurkan semua beban dalam dirimu. Kita harus melangkah dengan perkataan Tuhan hadir dalam diri kita. Itulah yang sering saya katakan, pegang janji-janjinya. Hafallah janji-janji Tuhan itu dalam hidup saudara. Saya percaya bahwa kehidupan ini akan terus berjalan dan perjalanan hidup kita akan ada badai. Saya percaya itu. Dan jangan pernah ada satupun di antara kita yang alergi dengan badai itu. Jangan pernah kita alergi dengan kesusahan penderitaan. Karena kesusahan penderitaan itu memang adalah bagian bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mengapa? Karena dalam penderitaan kesusahan itulah Tuhan sedang mau menaikkan level kita. Tuhan sedang mau membawa kita dari satu posisi kepada posisi yang lebih baik, naik ke atas. Levelnya Tuhan tidak mau kita hanya di satu bagian posisi A seperti hari ini. Tapi Tuhan ingin kita mulai bergerak ke seberang untuk melangkah, untuk mencapai level yang baru, level selanjutnya. Ingat, pengalaman rohani itu penting dalam kita mengikut Tuhan. Pengalaman rohani itu membuat Anda semakin yakin benar Tuhan itu. Apa tadi yang dikasih kesaksian oleh Ina Jaden memimpin pujian? Itu pengalaman hidupnya. Dan saya beritahu, pengalaman hidup itu tidak bisa terbantahkan. Karena apa? Dia punya pengalaman bersama Tuhan. Hari-hari ini banyak orang Kristen hanya pakai apa pengalaman bersama Tuhan? Hanya mau menyembah bergetar-getar saja, itu pengalaman bersama Tuhan. Haleluya, bergetar-getar, itu aja pengalaman bersama Tuhan. Oh, ada seperti ada kesetrum begini. Hanya itu aja dicari. Lalu mulai bergetar-getar maniri-niri, haleluya. Itu yang dikejar-kejar hari ini. Penderitaan nggak mau, kesusahan nggak mau. Gawatnya gereja-gereja modern sekarang ini. Nyanyinya saja terus. Ingat saudara, pengalaman rohanimu itu bukan di dalam gereja yang paling penting. Di luar. Kau menghadapi kesusahan di luar. Kalau di dalam muka-muka malaikat semua ini. Ngerti maksudnya? Jadi waktu Anda mengalami pergumulan di luar, yes, itu artinya apa? Tuhan sedang mau membawa Anda naik ke level yang selanjutnya. Respon Anda menunjukkan Anda sudah dewasa atau belum. Bisa Anda bayangkan sekian banyak orang nyanyi begitu. Aduh, tapi dilihat hidupnya nggak berubah-berubah. Parah lagi. Aku kadang-kadang nggak habis pikir. Kalau ngomong kelihatan rohani sekali. Kalau bicara sepertinya, aduh, dia dengan Tuhan hanya ini setengah senti lagi gitu jaraknya. Nah kita ini mungkin 1 kilometer gitu dengan Tuhan. Tapi ada badai, ada persoalan, terpuruk langsung. Kompromilah dengan dosa, lari dari masalah, nggak mau bertanggung jawab. Coba bayangkan saudara-saudara. Saya juga heran dunia kekristenan belakangan ini. Nggak habis pikir saya. Yang dikejar selalu mukjizat. Yang dikejar selalu apa yang disebut dengan berkat. Gak salah sih. Ingat ya, kalau Anda sudah dapat mukjizat misalnya. Karena bagi saya mukjizat-mukjizat itu bagi orang yang tidak percaya menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus hidup. Yes. Tapi setelah Anda terima mukjizat itu, Anda harusnya apa? Anda harusnya lebih bertumbuh lagi. Melakukan perubahan hidup untuk naik level lagi. Minggu yang lalu saya sudah katakan bahwa skill karunia Anda membuat Anda bisa dipuji. Tapi karakterlah yang membuat Anda itu teruji, ya atau tidaknya. Anda boleh lihat sekarang, aduh kadang-kadang pusing kepalaku.
Rohani kelihatan seperti kurang rohani lagi semuanya. Segala sesuatu sepertinya wah, hebat kelihatannya semua. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran. Bahwa Anda harus menerima memang ada badai dalam hidup saudara. Terimalah dalam sebuah keyakinan Allah peduli dalam hidup saya. Dan kemudian Anda pegang janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Dan kemudian Anda akan mulai dengan janji itu Anda berjalan percaya akan Tuhan. Jadi Anda akan berjalan dalam Tuhan. Kenapa? Karena Anda sudah percaya mengenal Tuhan, pribadinya dan karakternya yang setia itu. Memangnya, dengarkan saya. Memangnya kalau Anda sakit, oke, kanker misalnya, oke lah. Anda pikir sakit kanker serius? Hah? Oke, sembuh pun Anda pasti mati juga nya. Sembuh itu kan hanya menunda kematian, matinya pasti. Cuman matinya itu maunya beres lah begitu, hidupnya itu udah beres gitu. Ingat ya, kanker itu nggak serius. Tapi bertobat dari judi online serius. Amin saudara-saudara. Diabetes nggak serius. Tapi bertobat dari mulut yang bohong-bohong ini serius itu. Kristen sekarang terbalik-balik sudah. Pusing juga aku ngelihatnya. Pendeta pun khotbah, aku tengok lagi di YouTube. Aduh, yang dikhotbahkan motivasi, bukan bicara pertobatan. Ada gereja yang tidak mau lagi seorang hamba Tuhan berbicara di situ tentang pertobatan, tidak diundang lagi di gereja itu. Kenapa? Karena tidak suka jemaat. Masa diusik-usik dosa kami, Pak Pendeta katanya. Rupanya yang ngomong itu adalah orang kaya-kaya di gereja itu, sehingga Pak Pendeta itu tidak diundang lagi di situ. Saya pikir gereja macam apa kita ini sekarang? Halo, saya mau kita kembali kepada kebenaran yang sejati. Badai, terimalah. Masalah, yes. Supaya apa? Supaya Anda berlatih percaya pada Tuhan, berlatih yakin akan janji Tuhan. Ingat ya saudara, mukjizat, saya tanya dulu. Bisakah semua orang itu melakukan mukjizat? Tidak kan? Bisakah semua orang itu berbahasa roh? Kan tidak juga kan? Saya tidak pernah alergi dengan mukjizat dan bahasa roh karunia. Enggak. Saya percaya akan kuasa Tuhan. Saya percaya akan karunia-karunia roh. Pernahkah, bisakah semua orang melakukan nubuat? Tidak kan? Kalau tidak berarti tidak terlalu serius. Tapi saya tanya saudara, berhenti dari mencuri, serius atau tidak itu? Semua kita harus berhenti kan dari situ kan? Berhenti dari main judi, harus kan? Ya semua kita harus berhenti. Berhenti dari semuanya ngomong gosip, menjelekkan orang. Semua kita harus berhenti saudara-saudara. Itu berarti serius. Gereja-gereja, aduh aku gak ngerti lagi. Tapi ya itulah kondisinya. Berdatangan dengan semua merek-mereknya semuanya. Tapi saudara-saudara, adakah betul-betul mengalami pertobatan? Adakah benar-benar ngalamin perubahan hidup? Itu yang dicari hari-hari ini. Bayangkan, ada masalah, tampar istri. Oh sekarang bayangin, ini nyanyi, pulang ada konflik dengan istri, pukul istri. Bagaimana gitu? Saudaraku, jadinya apa yang terjadi? Seperti bermain-main kita. Cobalah kita bertobatlah. Bertobat itu serius. Sakit kanker enggak serius. Sembuh pun Anda mati juga. Tapi kalau bertobat, itu akan Anda bawa sampai kekekalan. Amin saudara-saudara. Maka oleh karena itu,
Kesimpulan penting untuk kita sadari, yang harus kita tahu hari-hari ini, bahwa kehadiran Kristus yang diam, dalam diamnya itu adalah sebuah sekolah lanjutan bagi iman kita. Jadi kalau Kristus diam, itu sebenarnya apa? Sekolah lanjutan. Saya tanya saudara, siapa di sini yang punya anak? Ada satu sekolah. Dia bilang begini sama kita, halo orang tua, ibu bapak. Dibilangnya apa? Bapak ibu mari sekolah di tempat kami. Tidak usah ada ujian-ujian, gak apa, lulus saja nanti, gampang. Mari, gampang ini semua, lulus. Saya beritahu, kalau ada orang tua yang taruh anaknya di situ, orang tua goblok minta ampun itu. Gak ada ceritanya mau seperti itu. Kenapa? Gak kualitas sekolah itu, gak jelas. Gak mungkin bisa anak kita jadi pintar, gampangan begitu. Tahukah Anda bahwa kerajaan surga juga seperti itu konsepnya? Dia tidak mau supaya Anda hanya sekedar saja sebagai orang Kristen, ya sudah. Harus ada ujiannya. Ujian Anda itu menunjukkan Anda akan naik level. Anda dari SD anak kita mau ke SMP, ada ujiannya. Mau masuk ke SMA, ada ujiannya. Kuliah, ada ujiannya. Jadi waktu ketika datang badai itu sebenarnya sekolah kehidupan dari Tuhan, supaya kita naik dari kita taman kanak-kanak, dari SD naik kita SMP kehidupan, bukan SMP negeri nomor 060809, bukan itu. Naik ke SMA kehidupan yang buat Tuhan. Itu ada mata pelajarannya. Nah, kalau kita saja tidak mau anak kita ditaruh di tempat sekolah yang gak ada ujiannya, bagaimana mungkin kita tidak bisa menerima ada badai dalam hidup kita, yang itu adalah ujian yang harus kita jalani. Halo, ayo Bapak Ibu, Kristus jawaban datang pada dia. Ingat yang saya katakan dulu berapa minggu yang lalu. Fobadi koko harus ada dalam hidup saudara. Fobadi koko, atau fobadi koko. Fobadi koko. Fokus Anda harus Kristus, jangan yang lain. Jangan angin, jangan masalah. Fokus pada Tuhan. Bayar harganya di dalam Tuhan. Anda mengikut Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Bukan gampangan. Pikulah salib yang katanya Alkitab, pikulah salib yang kupasang. Pikul kesusahan, yes, tak apa. Bayar harganya. Disiplinkan diri saudara dan saya. Disiplinkan. Kalau selalu sering main handphone, disiplinkan. Main game sampai keluar lidahnya, gitu, sampai gitu tuh. Main game, disiplinkan lidah Anda. Kalau nggak bisa, jahit. Disiplinkan. Komitmenlah Anda sungguh-sungguh. Dan yang selanjutnya, konsistenlah Anda melakukannya. Fobadi koko harus Anda miliki. Dalam Mazmur 46 ayat yang kedua dikatakan apa? Mazmur 46 ayat yang kedua kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Halo, engkau tahu nggak? Sangat terbukti. Itu artinya apa? Sudah ada yang mengalami, sangat terbukti. Bukan omon-omon, bukan hanya sekedar perkataan-perkataan menyenangkan. Tempat perlindungan, penolong dalam segala kesesakan, sangat terbukti. Lagu ini, dari ayat ini ada lagu di saat saya dulu masih SMP, dan saya rasa lagu ini masih sering dinyanyikan. Mungkin itu diciptakan tahun-tahun 80-an.
Lagu itu bilang kurang lebih begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun aku itu waktu kita nyanyikan sangat terbukti. Sekarang saya tanya saudara, sudah adakah pembuktian itu dalam hidup saudara? Hah? Sudah ada pembuktian sebagai penolong dalam kesesakan? Sudah adakah? Biasanya akan berkata begini, ada keluarga bilang, sudah Pak. Ya tapi lagi. Tapi apa? Masih kurang. Nah, kan? Kalau Anda mau tahu sangat terbukti, berarti Anda harus dapat kesesakan. Kalau nggak ada kesesakan, nggak terbukti, kan begitu ayatnya. Jadi kalau hari ini Anda ngalamin kesusahan, pegang bahwa Allah tempat perlindungan sangat terbukti. Itu sebabnya pada ayat yang ke-11, 12 dalam kitab Mazmur. Mari kita baca lagi bersama-sama. 2, 3 ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Diamlah dan ketahuilah. Diperintahkan kita dalam menghadapi badai, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Artinya Tuhan sedang berkata, aku yang akan sanggup menolongmu. Diam saja, ketahuilah. Kata ketahui ini bukan cuma sekedar tahu, tapi sebuah pengertian yang dalam pikiran kita sadari bahwa Dia memang adalah Allah yang luar biasa. Dia jawaban atas semua pergumulan hidup. Pada akhirnya, saya mau tutup. Pada akhirnya, kalau Anda membaca Markus pasal 4 ayat yang terakhir, setelah mereka itu berkata, siapa gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat. Sampailah kemudian mereka pada pasal 5 ayat 1. Apa? Di sana mereka menemui seorang gila dari Gerasa. Rupanya, akhirnya saya bisa menyimpulkan, kita bisa menyimpulkan bahwa ketika Tuhan bicara, mari bertolak ke seberang, artinya pengalaman hidupmu yang sekarang ini, murid-muridku, tidak lagi cukup. Aku sedang membawa engkau kepada sebuah pengalaman yang baru bersama aku di sana. Rupanya Tuhan sedang mau menunjukkan sesuatu yang lebih lagi bagi mereka. Apa itu? Menemui orang gila dari Gerasa. Rupa-rupanya di balik setiap badai, ketika sudah selesai, sesungguhnya Tuhan sedang menunjukkan sesuatu pekerjaan besar yang Dia mau berikan, yang mau kita lakukan bersama dengan Dia. Apa itu orang gila dari Gerasa? Kalau Anda baca pasal 5 secara menyeluruh topik ini, bahwa orang gila ini begitu datang, turun dia dari pekuburan. Orang gila ini ditanya Tuhan, siapa namamu? Dijawabnya, Legion. Tahu Anda orang gilanya jawab apa? Legion. Ini orang gila ini. Legion itu apa? Dalam pasukan Romawi zaman dulu, satu legion itu 6.000 tentara, 6.000 pasukan di situ. Jadi waktu orang gila ini bilang, waktu Yesus tanya, siapa namamu? Legion. Dia sedang berkata, di dalam diriku ini kami berkumpul dalam diri ini. Maksudnya orang gila itu 6.000 setan. Bayangkan bagaimana kuatnya orang gila itu, 6.000 di dalam dirinya. Setan itu semua orang tercampak, gak berani dekat, gak ada yang bisa memegang dia.
Semua takut. Udah diikat pun dia pasti bisa. Dibelenggu pasti bisa lepas. Dan yang menarik, Yesus sedang menunjukkan kepada murid-muridnya pengalaman. Apa itu? Bahwa mereka berkuasa atas setan. Yesus kasih tunjuk pengalaman yang baru lagi. Kalau tadi badai, nah sekarang apa? Ditunjukkannya setelah melewati badai yang sekonyong-konyong yang tiba-tiba tadi. Saya pada akhirnya waktu merenungkan ayat ini, kenapa bisa datang sekonyong-konyong badai itu? Saya punya kesimpulan, badai itu pasti adalah kiriman setan itu, supaya mereka tidak sampai di seberang. Setan tidak suka kalau orang gila ini bisa diselamatkan. Ada serangan iblis yang mengganggu. Dan Yesus berkata, siapa namamu? Dan setan bilang, legion, 6.000. Dan waktu Yesus bilang mereka harus keluar, Yesus mengusir roh jahat itu. Kau keluar dari orang ini. Setan di dalam dirinya orang itu bilang apa? Ya kami mau keluar, tapi di sana ada babi-babi di sana, peternakan babi. Biarlah kami pindah ke babi-babi itu. Di situ saya bisa mengerti bahwa setan selalu ingin ada wadah yang dia bisa hinggapi. Dia suka pada satu tempat, pada satu bagian di mana dia bisa hinggap dan bisa tinggal di situ. Apa yang terjadi? Yesus bilang, silakan pergi. Bayangkan, di sana ada peternakan babi yang lepas begitu. Karena babinya dilepaskan begitu, jumlahnya Anda baca pasal 5 nanti baik-baik. 2.000 ekor babi jumlahnya. Jadi begitu Yesus bilang silakan pergi ke sana, berarti saudara-saudara 2.000 ekor babi berarti satu babi mendapat bagian 3 setan. Betul apa tidak? Bagaimana 3 setan dalam babi? Pastilah sudah tidak waras lagi itu babi. Sedangkan orang gila saya sudah tidak waras, babi itu pun tidak waras. Dan betul berputar-putar lama-lama mereka babi-babi itu semua mencemplungkan diri, terjun dari atas, mati semua, terjun ke jurang begitu. 2.000 ekor babi mati untuk menyelamatkan satu orang gila. Halo, yang punya peternakan babi, 1 ekor babi 3-4 alisi kita misalkan babi itu, berapalah itu harganya? Yang peternak babi, halo, 3-4 alisi, berapa itu? Nggak ada yang tahu, jangan pura-pura nggak tahu karena takut diminta nanti ada perpuluhannya. Aku bertanya harganya, bukan uangnya. Halo, 3 juta. Bayangkan 3 juta, satu babi 3 juta, kalikan 2.000. Berarti 6 miliar. Untuk menyelamatkan satu orang gila, 6 miliar harus habis. Itu yang saya sebut tadi, Fobadi Koko. Bayar harganya. Harga yang harus dibayar 6 miliar. Coba bayangkan saudara-saudara. Kita sudah ditolong Tuhan. Sudah tahu yang tadi sangat terbukti kita rasakan. Ada jiwa dari dekat sana, butuh didoakan. Bagaimana? Apakah Anda mau ke sana? Atau mungkin rumah Anda di daerah sana Lawamaru, yang mau didoakan di sono itu, yang ada di Muawa sana, dari selatan ke utara begitu. Apakah Anda masih mau? Mungkin kita berkata, jauh kali, udahlah, nggak usah lah itu didoakan orang gitu. Kenapa? Jauh kali pokoknya. Belum lagi nanti kalau ada hujan, belum lagi nanti kalau ada badai, udahlah tidak usah, biarkan aja dari situ. Jadi bagaimana didoakan? Ya biar aja deh, kalau mati kan ya itu urusan sama Tuhan. Padahal Anda sudah tahu itu bagian Anda. Coba bayangkan jahatnya kita kan. Padahal kita sudah ditolong Tuhan. Padahal kita sudah dibawa Tuhan sebuah pengalaman mukjizat. Tapi kita diam. Jadi saudara-saudara,
Sekali lagi, ada pekerjaan besar. Kalau engkau yang hari ini sudah tahu, sangat terbukti pertolongan Tuhan, saya beritahu pada saudara, waktunya hari ini Anda harus berkata, saya harus semakin setia dalam melayani Tuhan. Amin saudara-saudara. Saya harus sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Bagi yang hari ini yang masih berada dalam badai, Anda harus berkata, aku mau pegang janji Tuhan. Aku tidak mau lari dari Tuhan. Aku mau berjalan dalam jalan Tuhan. Amin saudara-saudara. Bagi hari ini yang masih tenang-tenang, yang sepertinya semuanya aman-aman saja, bilang sama Tuhan, Tuhan bawa aku untuk naik level lebih lagi Tuhan. Saya percaya malaikat akan bilang, mantap, tunggu, masalah akan kukasih samamu. Maka Anda akan bilang, yes, haleluya. Harus begitu. Tapi begitu dibilang naik level ke atas, mau lagi lebih rohani, lagi lebih baik lagi, begitu malaikat bilang, aku kasih masalah samamu. Lalu Anda yang menolak bilang, Tuhan, kalau untuk jenis yang itu Tuhan, ya Tuhan, ini aku, kirimkan itu sama kawanku ini Tuhan. Bodoh-bodoh. Dan dia gak mau terima. Padahal waktu masalah itu datang, dia sedang membawa kita untuk naik. Majulah saudaraku semuanya, pulang dari sini. Jangan kau alergi dengan kesusahan. Tuhan pasti menyertai menolong kita sampai kesudahan zaman. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak terima